Halo, selamat pagi semuanya untuk anak 12 SMA. Jadi pada hari ini Bapak akan melanjutkan kembali materi pembelajaran PPKN kita pada hari ini. Jadi pada saat ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi berkenaan pada hari ini, apa-apa saja prinsip atau hal-hal yang berkenaan dengan terbentuknya negara kita. Jadi di sini ada berbagai prinsip dalam terbentuknya negara Republik Indonesia. Jadi ada 9 prinsip. Yaitu yang pertama ada dikatakan Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, kedaulatan di tangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat dikatakan presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, DPR membentuk undang-undang dan tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Prinsip yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu presiden. Yang selanjutnya, kedudukan kepala negara tidak tak terbatas. Prinsip yang selanjutnya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat dari kesembilan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip yang pertama tadi dikatakan Indonesia adalah negara hukum. Jadi berbicara tentang prinsip yang pertama ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3. Dan di sini maknanya yaitu hukum mengikat pemerintah dan lembaga-lembaga negara serta seluruh rakyat Indonesia. Jadi artinya Indonesia negara hukum. Jadi siapapun, baik dia pemerintah ataupun lembaga negara ataupun kita sebagai rakyat, kita harus patuh dengan hukum yang berlaku. Prinsip yang kedua dikatakan kedaulatan di tangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi artinya apa di sini? Bahwasanya kita yaitu rakyat merupakan sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi di negara ini. Tetapi kita tidak boleh turut dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu kita harus melaksanakan kekuasaan kita yaitu dengan kita memilih wakil rakyat seperti DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 dan DPD serta juga lembaga eksekutif seperti presiden dan wakil presiden juga kita harus memilihnya. Prinsip yang ketiga dikatakan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dipilih langsung oleh rakyat. Jadi artinya di sini lebih spesifik lagi bahwasanya dalam melakukan pemilihan yaitu presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat, pasangan calon presiden dan wakil presiden itu bisa juga diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sehingga mereka bisa memperoleh suara lebih lagi seperti itu. Dan yang keempat dikatakan di sini, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya presiden itu bertanggung jawab langsung kepada kita yaitu rakyat. Yang selanjutnya yang kelima, DPR membentuk undang-undang dan tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan Indonesia menganut sistem perwakilan 2 kamar, yaitu ada badan legislatif di negara kita yaitu yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD. Kita beralih pada prinsip yang keenam, yaitu Menteri Negara adalah pembantu presiden. Jadi hal ini diatur lebih spesifik dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip yang ketujuh dikatakan kedudukan kepala negara tidak tak terbatas. Tetapi di sini yang mengandung arti
Segala tindakan presiden itu harus berlandaskan dengan hukum yang berlaku. Jadi presiden bertindak berdasarkan apa hukum atau tata cara. Yang kedelapan ada dikatakan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Dan hal ini juga diatur dalam pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 24, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Jadi artinya mereka independen dari lembaga-lembaga negara lainnya, baik seperti lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif. Dan yang terakhir ada dikatakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Ini juga kembali diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tahun Undang-Undang Dasar 1945, dan dikatakan di sini bahwasanya negara kita itu terdiri atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Dan daerah tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi ada aturan yang mengatur tentang bagaimana mereka melakukan tindakannya. Jadi itu adalah kesembilan bagaimana prinsip negara kita itu ada. Jadi dengan adanya kesembilan prinsip itu, negara kesatuan Republik Indonesia itu akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sekian penjelasan daripada Bapak tentang materi hari ini. Kita akan kembali pada diskusi untuk kita lebih memahaminya kembali.